Mereka yang tak mau tumbang, inspirasi dan motivasi di masa pandemi. Mas Misrom, Iya, jenengan tunanetra itu dari lahir atau setelah dewasa? seingat saya itu awal mula saya kena gangguan penglihatan itu saya SD kurang lebih kelas 2, Mas. Kelas 2 ya? Iya, jadi pelan-pelan. Pelan-pelan. Mulai merasakan itu gimana? Yang saya ingat itu siang masih mampu, malam udah enggak. Kalau siang di dalam ruangan pun gelap seperti itu, seperti malam. Oh gitu. Terus sampai kapan penurunan itu? Terakhir total gitu? Sampai selesai SD, siang masih lumayan, tulisan masih mampu, kecuali malam atau di dalam ruangan. Setelah itu agak berkurang. 3 tahun setelah selesai SD, baru saya dapat info dari orang tua kalau anak dari tetangga kampung ada yang disekolahkan di PSBN Penganti Temanggung. Akhirnya saya diminta disuruh untuk datang sekolah ke Temanggung. Oh gitu. Jadi lulus SD itu jangan nggak sekolah? Enggak, Oh. karena untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi otomatis keluar dari wilayah dan orientasi lingkungan kan belum paham, dengan mempunyai kekurangan satu di malam, kedua di ruangan kan rasa minder ada. Oh gitu ya. Terus habis itu berarti di PSBN di Penganti itu masih usia berapa? 15-an? Iya, saya masuk ke Temanggung karena saya lahir tahun 1978. Saya ke Temanggung itu 93, berarti saya 15 tahun 2 bulan. 15 tahun 2 bulan masuk. Iya. Berapa lama di sana? Saya 3 tahun, selesai 96. 96 itu belajar pijat aja atau ada yang lain? Di Temanggung yang kami terima itu di eranya saya itu awal masuk pelajaran itu adalah orientasi lingkungan sekolah dalam juga keluar, terus akhirnya mengarah ke keterampilan tangan kayak bikin alat-alat kebersihan. Habis itu ada 3 syarat untuk masuk ke pembelajaran Braille. Itu syaratnya udah bisa bikin sapu 3. Nah setelah itu meningkat sampai ke yang jenjang terakhir ke masas. Oh pijat itu ya, Iya. masas ya. Oh. Setelah lulus, jenengan langsung buka panti? Tidak, Tidak. saya masih ngikut dulu. Ikut di mana? Pertama kali saya diajak, saya disuruh ke Magelang karena di Magelang itu kan yang punya membutuhkan 2 tenaga karena itu rintisan. Beliau itu seorang guru, 2 orang guru, suami istri, karena habis kecelakaan dan ingin membuka lapangan kerja untuk penyandang disabilitas khususnya sensorik netra, mendirikan panti, minta 2 tenaga laki dan perempuan. Karena saya 2 bersaudara yang tunanetra dengan kakak saya perempuan, akhirnya dari pembimbing di Temanggung memerintahkan saya ke Magelang berdua. Berdua dengan kakak? Iya. Oh, sebentar. Jenengan itu berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara. Yang tunanetra? 2 tengah. 2 tengah ya. Nomor 2 dan nomor 3? Iya. Oh. Terus setelah itu berapa lama di Magelang? Saya di Magelang tidak lama, singkat, mungkin paling singkat semenjak saya perantau itu hanya 2 hari. Kenapa? Karena saya nggak tahu sebelumnya, karena itu awalan dan pengalaman yang bikin sebenarnya saya cocok, alhamdulillah dimanapun tempat yang pernah saya tempati itu saya selalu betah. Tapi yang nggak bikin betah itu karena di situ nyuwun sewu, yang punya rumah itu memelihara anjingnya itu dilepas seperti kucing gitu. Masuk ke rumah, masuk kemana-mana itu yang bikin saya takut tuh itu aja. Kalau yang lain saya enggak masalah. Oh gitu ya. Terus habis itu saya ke Jogja. Kenapa saya ke Jogja itu kan sebelum pelepasan itu kan saya sebenarnya diminta oleh kakak kelas saya, namanya Bapak Farhan, sekarang udah almarhum. Itu
sebenarnya saya diinginkan ke tempatnya beliau, tapi kan udah kedahuluan yang ke Magelang. Tapi Pak Farhan waktu udah mengetahui kalau saya akan ke Magelang, beliau kalau di Magelang tidak kerasan, bisa langsung ke tempat saya. Berarti 2 hari langsung ke Jogja langsung ke gitu. Jogja. Habis Jogja, terus saya di Jogja ada setengah tahun. Kakak kelas yang lain lagi menarik saya ke Bekasi. Nah, Bekasi. Di wilayah Jabodetabek saya 5 tahun. Sampai 5 tahun. dapat istri. Dapat istri, oh Iya. itu sejarahnya dapat istri Iya, orang sana betul, itu ya? Betul. Oh, orang mana istrinya? Orang Bogor. Tunanetra juga? Alhamdulillah. Oh gitu, ya Anda mijet juga? Iya. Terus sekarang setelah, nikah kapan? Saya nikah tahun 2000. 2000. Terus sekarang putranya? Saya 4. Subhanallah. Iya. 2000. Saya nikah tahun 2000 bulan 7 tanggal 29. Di mana? Di Wonosobo nikahnya. Nikah Karena secara umum itu kan pernikahan di perempuan. Tapi simbah saya itu ngasih pesan ke saya. Simbah saya almarhum. Yeah. Simbah dari ibu. Yeah. Itu arep bojo entuk wong endi monggo, tapi nikah atau akadnya harus di sini. Gitu, Karena simbah ora wani numpak bis. Akhirnya yang ngurus NA itu pihak perempuan. Dibawa ke Wonosobo. Wonosobo ya gitu. Alhamdulillah. Putra 4 selama menikah sama-sama totalnya yang dirasakan apa? Banyak kesulitan nggak? Yang saya dapat justru banyak keindahan. Oh gitu ya? Iya. Gimana? Karena alhamdulillah saya dan istri kuncinya adalah komunikasi. Asal komunikasi kita jaga, saling menerima, saling memberi, sama-sama bisa memahami, insya Allah indah. Bahkan lebih indah daripada orang yang melihat. Oh iya. Orang lihat Mary mas. Jadi renang-renung gandengan mestinya. Gitu. Alhamdulillah. Gitu. Ngomong-ngomong istri jenengan katanya pintar masak. Iya. Masak apa? Hari ini kayaknya ada pecel. Pecel sayur. Semuanya serba bisa masak. Alhamdulillah. Bisa ya. Alhamdulillah. Belajar di mana istri? Jenengan sih ngajari ya? Enggak. Karena saya dapat istri udah bisa masak duluan. Oh, itu bisa. termasuk syarat saya. Jadi syarat utama calon istri harus bisa masak gitu, Pak. Harus gitu. Ya, di kondisi pandemi seperti ini, untuk jenengan ada efeknya nggak? Sangat. Gimana efeknya itu? Saya itu kalau sebelum pandemi, contoh saya kan profesi terapis massage pijat. Itu kalau di hari-hari sebelum pandemi itu saya rata-rata 3-4 itu pasti megangnya. Betul. Itu jenengan sendiri? Saya sendiri. Belum istri? Saya tidak menghitung punyanya istri, itu urusan istri. Oh ya, wis. Tahu wis. Terus? Tapi setelah pandemi ada, wah luar biasa terjun. Jadi saya itu semenjak saya merintis di Wonosobo, saya di Wonosobo ini kan dari tahun 2002 akhir Desember itu, berarti udah menginjak tahun jalan ke-19 sampai dengan hari ini. Itu di pandemi itu saya pernah rekor sehari selama 6 hari tidak dapat tamu. Apalagi waktu gang-gang Gapuro karena posisi rumah saya kan di dalam, Gapuro pada ditutup di portal, jadi orang keluar nggak bisa masuk, itu sangat luar biasa. Sampai turun yang jelas. Sampai detik ini pandemi udah jalan ke bulan 14 atau 15, itu 50% pemasukan masih kemeringat, masih sangat susah. Iya. Dengan kondisi seperti ini, kalau saya lihat kan jenengan tetap senyum, tetap bahagia, tetap senang gitu. Gimana cara mensyukurinya? Ya kita yang jelas harus tawakal ya, semampu apa yang kita bisa. Terus kita juga harus banyak menerima pemasukan dari orang sekitar kita, apapun kondisinya. Yang jelas kata beliau-beliau tidak sendirian untuk mengalami di zaman seperti ini. Tapi yang menjadi pemikiran sangat kencang saya, apalagi di pandemi sekarang ini kan, saya itu akan mendaftarkan 2 anak langsung
yang pertama dan kedua. Iya. Yang pertama ingin Kuliah. karena selesai SMA ingin melanjutkan, terus yang nomor 2 karena selesai SMP juga ingin melanjutkan. Nah itu yang menjadi berpikir saya sangat luar biasa kencangnya. Apalagi alhamdulillah, moga-moga apa yang ingin saya sampaikan ini bisa didengar oleh siapapun. Saya itu, kata pemerintah di berita-berita itu ada program tentang pendidikan kayak apa, Kartu Indonesia Pintar nah, gitu. itu alhamdulillah saya belum pernah dapat. belum pernah dapat. Iya. Gitu. Ya enggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah lebih memberikan jalan yang lebih lapang. Amin. Gitu. Putra jenengan 4. Ya. Semuanya tidak tunanetra. Alhamdulillah. Kamu kan tidak. Tidak, ya udah. Oke, itu dulu Mas Mislam ya. Terima kasih ya. Terima kasih Mas, sama-sama. Oke.